Kembali lagi di berita akhir pekan bersama Rais Marasabesi dan Ilham Setiadi. Salah. Ganti nama. Siapa Mas? Ilham Hili. Wes. Karena bajunya 19. But baby one more time. Mas baru mulai Mas. Mas itu juga udah 19 album keberapa sih Mas? Kan udah banyak yang baru. Mas juga kurang update juga berarti Mas sebenarnya nih. Ngestak ya Mas ya? Gestak saya. Iya. Ya, Rais dan Ilham tentunya adalah teman-teman gue dari Ketawa Club. Dulu kita bekerja bersama hampir 2 tahun ya. Gue sebagai ticketing, Rais sebagai soundman, Ilham sebagai beanbag. Nggak ada yang duduk pakai beanbag, nggak ada. Dia bukain pintu. Tapi Dia emang, buka pintu. emang ada orang yang ngira gue beanbag emang. Ada orang yang Ada yang dudukin. 3 kali. Iya. Maaf mas, saya dudukin gitu. Gue tonjok orangnya. Enggak tuh udah gak masuk akal yang tonjok. Mas kenapa ya hari ini ya? Masih aneh nih. Tapi Ilham tuh sebenarnya dia kan pemecah rekor juga di Ketawa Club dulu. Kan Betul. dulu kan kita hampir tiap malam open mic gitu. Kita menjual hal-hal yang meresahkan bagi kita, termasuk cerita kesedihan hidup juga. Betul sekali. Nah, saking sedihnya cerita Ilham ini, Ah. ada penonton yang malam nonton nih, besok datang lagi bawa pempek buat Betul. Iya benar. Iya, jadi emang sumber makanan kita dari Ilham. Cerita sedihnya Ilham. baru itu punchline hasilnya pempek tuh, baru doang tuh. Ada nasi. Iya. Nasi biryani ada. Nasi biryani. Ada nasi biryani. Emang setup punchline kenyang. Sama begitu. Kevin Hart Sistemnya juga gitu. gak pernah loh kayak gitu Nggak loh. pernah, Kevin Gak pernah, Hart. baru lu doang. Stand up Iya. comedian Ethan. Stand comedian Ethan. Itu ada aliran sendiri ya, komedi lapar ya. Komedi lapar ada emang. Komedi lapar aja. Punchline-nya kekenyangan. Bacanya kekenyangan. Tapi lu pakai kaos ini kan, lu kan sekarang sering dipakai kaos ini Ham. Iya. Orang tuh pasti nanya enggak sih atau ada respon tertentu ngeliat kaos 19 gitu. Enggak, setelah kasus itu jarang. Oh malah jarang. jarang. Oh. Sebelumnya gue kayak kemana-mana pergi pakai baju kaos 1975. Cuek-cuek aja, nggak ada aja masalah. gitu pas gue pernah sekali gitu kayak homo gitu. Oh lu dibilang homo? Sama siapa? Ada kayak teman-teman gue kayak Oh itu kan gue, itu kan Itu gue. Homo lu, homo. oh lu Baru ini tadi. Baru ini. Iya, homo. nggak maksudnya kan gue cuman ngefans gitu. Dia tuh gak homo gitu. Tapi Dia homo gak sih dia sebenarnya? support gitu. Maksud itu support harus begitu. Ya kan support maksudnya harus- dia sampai di rumorin pacaran sama Taylor Swift kan artinya dia straight kan. Atau Taylor Swift sebenarnya transgender. Nah, Ya maksudnya ini dugaan sorry Swifties ya. kemungkinan ya. Kemungkinan aja. Kemungkinan, nggak ada yang tahu, bener. Bukan gue nuduh dia transgender. Banyak bukan. cegil lu nanti nyerang. Banyak cegil. Hati-hati cegil. Banyak cegil. diingetin. Banyak cegil. Swifties belum tentu cegil lo yang parah berarti. Lu mulai beli Swifties tuh cegil. Tapi banyak yang pasti kalau cegil dengerin Swifties. Enggak, gini. Yang itu apa namanya orang IQ paling tinggi tuh kalau dengerin Taylor Swift. Swifties tuh loyal karena emang Taylor Swift emang keren gitu. Ya dan dia juga nggak ke Indonesia sayang banget. Taylor Swift. Singapura sampai 5 Ah. hari dia. Nah tapi sebenarnya ada apa sama Taylor Swift nih? Karena si Matthew Hill ini gue kan ngefans dari lama Ham. Dari kapan? Dari kapan ya? 2001 lah kira-kira. Ya itu belum ada monyet. Belum ada. Lo kan dikatain monyet sama si dia kan. Jarang dia ngomong monyet, Mas. Jarang dia ngomong monyet. Enggak kayak 2000 mungkin 15-an lah. Dan Matthew Hill dari dulu emang normal is. Yeah. Ya udah dia cuman ya centil-centil ke penonton Iya. dan emang agak flamboyan tapi nggak sampai tahap cipokan. Nah, tapi semenjak putus sama Taylor Swift jadi kayak begini. Nah, kenapa tuh Mas Ilham? Kayaknya banyak rumor yang bilang gara-gara album barunya tuh judulnya apa sih? Being funny in a foreign language. Nah, berarti dia ngelakuin hal-hal aneh di Iya. negara aneh enggak ding? Emang artinya emang apa? Apa? Nggak tahu. Nah, lu udah ngambil kesimpulan tapi nggak tahu artinya. Nah tapi faktanya, ini kan Matt Healy tadi kan. Jangan ditunjuk perutnya nggak enak banget. Ini gua angkat dah biar ke dada. Nggak enak banget tunjuk-tunjuk perut gitu. Kayak ih. Nih gua nggak napas biar gak gerak Iya, dia. iya, iya. Napas nih. aja, masih napas. Nih, coba. Ini Matt Healy. Nah. Ini yang cipokan sama dia ini. Enggak Oh, ini. Oh, enggak. Basis bro. Kalau ada mah normal. Tapi dia yang cipokan. Yang ada mah punya istri. Siapa? Yang nyanyi There Was Something About You itu istrinya. Tapi dia yang cipokan bro. Yang tinggi, yang sobek. Lo jangan tahu siapa yang cipokan bangsa. Gara-gara Enggak, baju yang, lu, yang Cok. gondrong kan, yang gondrong itu kan. Iya, Gua. Bukan yang, lo. yang Gua. cipokan tuh bukan Adam, Ross. Ross ini Ross. Itu siapa? Ini Adam.
Ini Adam. Adam Rose. Nama panjangnya. Enggak, kalau ini Adam Ham, Inulnya mana ya? Elah, kumisnya nggak tebel mas. Iya, kumisnya nggak tebel itu. Iya. Nah, tapi lanjut ke tadi dulu nih, sebelum kita masuk nih. Enggak hanya Matt Healy, John Mayer dulu habis putus sama Taylor Swift juga kena kasus rasis di media. Harry Styles habis putus sama Taylor Swift juga bajunya jadi aneh-aneh juga. Ada sesuatu dari mutusin Taylor Swift Berarti gitu. ya emang Taylor Swift cegil menurut lu. Menurut lo. ya gak ada ngomong anjing. Ya tapi lu kayak setuju gitu Lu kayaknya ke arah sana ekspresi iya, lu. lu seakan-akan setuju soal itu. Lu kayak tadi kayak berarti memang Taylor Swift cegil. Lu kayak gitu kan Iya, tadi. cuma agak pelan di volumenya tadi. You're gonna live. Ya, jadi mah curang kalau nggak nyanyi nangis dia anjing. Intinya itulah. Tapi ini kita mau bahas berita-berita seperti biasa BAP. Tapi pas banget lu pakai baju ini Ham, emang berita pertama tentang 1975. Oh pas ya? Iya, jadi dia tuh mau dituntut sama artis dan vendor terkait festival batal. Iya tuh. Tapi bukan festivalnya malah nggak apa-apa. Tapi ini artis terus vendor-vendor tenan-tenan gitu ibaratnya. Dia mau nuntut 1975. Karena sampai The Strokes sampai nggak tampil kan. The Strokes sampai nggak tampil. The Iya. Strokes, ya band-band luar gitu yang di Malaysia jadi nggak Iya. tampil. Karena dia. Efeknya ke semuanya lah intinya ya. Oh, Kan? semua festivalnya di cancel. Gue kesel banget demi Allah dah. Heeh. Gue kan emang Lu ke Malaysia? gue kan emang nabung duit nonton With The Fest buat nonton 1975 kan. Betul. Ini kan kejadiannya sehari banget sebelum dia manggung ke Indonesia Betul. kan. Kayak aduh ya Allah, untung aja digantiin sama Sheila on Seven. Masih agak worth it ya. Kalau NDX? Beda festival mas. Itu udah upload mas. Worth it sih worth it mas. Tapi Nggak ada yang tahu bro. iya sih. Pakai caknan, masa nggak boleh? Boleh aja. Bule emang kayaknya kurang suka. Kurang masuk ya. Kurang masuk musiknya. Sheila Seven pengganti yang worth it. Akhirnya lu Oke. nonton Sheila Seven di situ. Tapi ini unpopular opinion gue aja ya. Bahasanya tinggi banget bahasanya. Ini kan kalau kamu ngerti musik nih enaknya gini. Iya. Gue nikmatin aja deh. Ayo mas. Sheila on Seven gak begitu worth it. Wah, ini Ilham ya. Ilham yang ngomong. Gila, ini berat Sheila on banget, Seven tidak begitu worth it untuk menggantikan Gila. di With The Fest ya. Opini. Kenapa nggak begitu worth it? Berani kamu Karena masih waktunya juga cuma sebentar. Oke. Cuman 45 menit kayaknya dan emang semua orang tuh nungguinnya 1975 Betul, gitu dan ya sebagai misalnya lu ditinggalin sama 1975 misalnya bahagia lu 100 nih. Iya. Terus 1975 Nggak jadi. nggak jadi, lu jadi bahagia lu 20. Iya. Sheila on Seven tuh cuma nambahin kayak ke cuman 50 gitu 50-nya. atau ke 70 gitu loh. Apa kalau kita misalnya ini contoh yang lebih real deh dan lebih deket ya. Lu pas dulu tinggal sama orang tua lu tuh maksudnya terus diganti ke orang tua angkat tuh sedih lu sampai 50 atau Beda mas, itu masih baik mas, belum bisa ngerasain. Dia kan dibeli mas. Terus penggantinya- Nggak ujuk-ujuk gede diambil. Dia masih baik. Betul, Waktu iya itu sih, dibeli. Terus penggantinya kan Asap Ferg kan. asap ferk. Ya cuma lagu Hamdulillah Jack Kennedy I'm doing the job Dada Itu aja. Itu doang kayak gue tahu anjing. Sisanya? Sisanya Nggak jelas. kayak orang ya nge-rap biasa doang udah. Nggak worth it gitu kayak. Asap ferk. Kalau Asap Rocky masih Asap terkenal. Rocky masih oke. Asap Ferg anjing. Kayak orang jatuh. Tapi asap Rocky juga emang lu tau lagunya nggak mas? Enggak, tapi lebih terkenal aja kan Asap Rocky kan. Tapi lagunya? Enggak. Tapi sengaja tahu. Kalau Hamdulillah Jack Kennedy Nggak apa-apa I'm doing ya. the job. Gak apa-apa. Iya, Sengaja kan ada yang tahu mas. Daripada kosong banget kan. Iya sih, tapi itu opini gue ya. Maksudnya jangan tiba-tiba diserang anjing. Ya pasti diserang lah lu kayak gitu. Banyak pecinta Sheila on Seven lo. Ilham nih, rumahnya di Mampang. Gak usah sampai geografis. Gak usah sampai geografis gitu sama nggak usah. Sebenarnya misalnya Terlalu detail itu. kalau Sheila on Seven full 90 menit Mungkin oke. Worth it. Berarti karena durasi dong, bukan karena Sheila on Seven-nya. Iya. Ya karena sebentar banget gitu. Ya, berarti karena durasi ya, bukan karena Sheila on Dan Seven-nya. juga emang pengen nungguin nanti 75-nya itu Atau loh. yaudah deh misalkan lu adalah pihak With The Fest nih. Terus lu boleh ngundang band siapa aja dan menurut lu nih Yang Sheila cocok. kayaknya kurang nih. Nah, siapa yang cocok berarti menurut lu? Lu ngomong Denny Caknan gue pukul. Tadi lu gak setuju lu. Luar apa Indo? Indo kan lu mau nggak mau udah nggak bisa mepet. Iya. Asik, kalau Indo tuh udah kayak Sheila on Seven anjing, kayak Sheila on Seven Dewa Noah. Ya berarti worth it tuh Sheila Worth it Seven. dong, iya. Kan karena kan mepet banget. Mungkin kalau misalkan gak mepet masih bisa dari luar negeri. Iya. Iya mungkin itunya, maksudnya logisnya itu kan kita kan sebagai yang ngarepin 1975 kan berharapnya
jadi gitu maksudnya. Intinya tuh pendapat lu pribadi lah ya. Pokoknya semua ini pendapatnya Ilham. Iya, Ilham ya. Bagi gua dan Rais worth it Sheila on Worth it Seven. banget. Malah gue nyesel nggak datang karena gue nggak datang. Iya, oh iya lu nggak nonton. Tapi banyak yang ngejual tiket kayak nyesel gitu. Sayang dia udah jual tiket ternyata ada Sheila on Seven. Terus Sheila on Seven. Gitu. Ya cukup lah untuk. Ya, apa nih lagu favorit Sheila on Seven nih? Lu dulu Is. Dan gue. Dan lu? Template aja gue dan. Tapi emang suka. Emang mantap ya. Tunggu aku di kota itu. Wahai orang tua asliku. Berharap sih. Berharap pengen ketemu orang tua kandung. Berharap. Ya, tungguin dong gitu, tungguin. Ilham dong. di YouTube mana-mana masih belum ketemu orang tua. Kasihan. Nggak ada yang komentar. Orang tua gue kayaknya gak main di YouTube dah. Mainnya apa? Hah? Lah kan banyak. Kosong aja udah kosong aja udah. Iya, kosong. Nah, oke, itu berita soal nanti. Ini berita kedua. Nah. Ini komika juga nih. Siapa itu? Ada orang buka jasa dengerin curhat di Pontianak, ya kan? Tommy, tau gak lu? Tommy. Katanya sih komika dari kata Deki itu. Tommy. Komik dari mana tuh? Tommy, sorry. Pontianak. Oh, Tommy Suhar. Itu yang mana Itu. Mau curhat apaan sama lu? Sorry ngerti aja lu gitu kan. Kita nunggu sorry-nya ya. Tommy apa sih? pasti itu. Sebenarnya otak lu juga itu kan. Iya, cuma biar lu yang kan biar lu aja yang keluar. Iya, enggak. Tapi dia ada jasa bayarnya 50 sampai 200 ribu. Tapi lu maksimal 2 jam sama harus di tempat terbuka gitu. Dia nggak mau kayak dituduh ngapain Oh, gitu. takutnya aneh-aneh. Takutnya aneh-aneh. Jadi kayak di kafe bisa di Kalau di kosan restoran. tapi atapnya bolong? Di kosan. Maksudnya kan masih terbuka gitu. Enggak ada mas kosan atapnya bolong mas. Lah, nggak ada yang tahu, bro. Nggak ada yang tahu, nyewain bro. kosan atapnya bolong. Secara teknis sih masih terbuka sih. Iya kan? Lah kan ada kasus anak gara-gara apa pinjol apa ngejual lotengnya. Oh, atasnya dijual. Iya, lotengnya dijual jadi kosong atasnya. Aneh banget anjing. Kalau hujan agak rembes ya. Agak berarti. rembes. Garam banget anjing berenang. Iya. Gitu nah. Jasa curhat gitu. Ini kira-kira worth it gak sih? Atau kalau misalnya gue bayar 200 nih. Nah, emang ada solusi apa sih dari curhat sama mereka gitu? Sebenarnya ini kayak diterapin sama psikiater gak sih? Psikiater sebenarnya. Maksudnya mendingan bayar psikiater kan? Iya, yang lebih ada ilmunya. Psikolog. Iya, psikolog kan ada ilmunya. Kalau Ada ilmunya. dia siapa tadi barusan si Tommy Tommy, itu? ya. Komik. Komik, iya. Katanya mungkin dia komik mungkin bisa ngasih Hiburan. punchline kali. Oh, dikasih Curhat. hiburan. Oh, jadi segini lu curhat pulang-pulang ada ketawanya. Ya kan komik kan ada namanya lucu, ada yang enggak ya. Kan Iya. kasihan kalau enggak ya anjing ya. Itu mah kombut namanya kalau dia ngasih Iya. punchline dong. Dan Tommy siapa sih ini? Tommy Nih, siapa sih? Tommy mana sih, Coba Mas? ada fotonya dah. Nih ada fotonya. Dia komik asal Pontianak kalau nggak salah. Ya Allah. Tuh. Siapa komik Pontianak? Tommy fokus stand up aja. Tommy fokus stand up. Enggak usah lah buka-buka jasa begitulah. Kita belum kenal juga soalnya. Tommy tolong ya. Suatu hari kalau kita ketemu kita coba curhat sama Tommy berarti. Worth it apa enggak anjing Iya. juga sih kalau enggak Kalau worth it. iya doang ngapain gue bayar gocap ya kan. Mungkin karena mukanya kayak Ardito kali. Mukanya agak kayak Ardito sih. Nah oke, berikutnya nih yang tentang ini kemarin rame juga nih. Sekelompok ibu-ibu berhasil ngegerebek base camp narkoba di Jambi, tau gak lo? Yang sabu tahu gue. Sabu. Terus dia marah-marah kan, apa katanya kayak pokoknya kenapa kok bukan polisi yang gerebek, kok Kenapa malah malah ibu-ibu? Malah gue yang gerebek gitu kan. Polisi kemana aja gitu. Baru setelah itu akhirnya ditanganin lah sama polisi kasusnya setelah viral. Ini adalah the real power of mama. Iya. The power of emak-emak. Karena tidak ada perlawanan, Bro. Iya, Pada iya, saat iya. digerebek, Bro. Dan karena katanya dia tuh ada 8 bilik di tempat digerebeknya ada 8 bilik, berarti kan jangki ada puluhan tuh. Kok bisa kalah sama cuman kayak 8 mak-mak doang, 8 mak-mak doang gitu Aing kan. mama bisa ngomelin sekompi anjing itu. Iya ya, beri aku 10 mak-mak dan itu akan Kumusnahkan para jangkis itu. Akan kumusnahkan para jangkis beri itu. aku 8 mak-mak akan kumusnahkan Putau dan Sabu dari negara ini ya bro ya. Mama kalau udah ngomel gak bisa di stop bro. Iya sih. Ngeri, susah Bro. sih, Itu di videonya ada dia megang bong gitu, megang bong terus teriak, "Apa ini?" gitu. Nggak no konteks kayak apa ini? Dia juga nggak tahu kalau itu fungsinya buat apa. Nggak ada konteks. Nggak ada konteks ya teriak-teriak. Mungkin karena ribut kali bukan karena narkobanya mungkin. Berisiknya berisik, doang. kan. Emang kalau pakai kayak gitu berisik kan? Sabu ya. Enggak, gue nanya. Orang kalau pakai itu emang berisik karena gue nggak pernah Iya, tahu. gua kayak temen gue ngaku Enggak. sih nggak berisik, paling cuma sering gitu-gitu doang. Wah, iya.
Nah, Ya, maksud gua penonton kan. Dikira aja ibu-ibu sarang ular nih. Iya, gitu. Gue tahu kalau yang itu tuh. Tahu, kata temen lu juga, Iya. ya temen lu juga itu kan. Iya. Enggak kena. Heeh, dan tapi emang pas Berarti pas lagi itu satu 8 kamar. Gitu semua. Ibu-ibunya kaget. Apa ini gitu kan? iya makanya. Iya serem juga. anjing. Kaget juga ibu-ibu ya kan berisik mungkin. Mungkin berisik. Ada satu pintu yang beda ngacak gitu. Apa? Emang lagi nonton lucu flex sih. Pantas digerebek sama mama. Iya. Risik. Berisik bro ternyata bro. Ya, intinya semoga terbaik lah buat mama itu ya. Betul. Terima kasih juga sih harusnya. Terima kasih kita. juga. Wajib dikasih kayak penghargaan gitu Iya. Iya, sebagai benar. Lu udah mempermudah kinerja para bapak polisi kan. mungkin nanti mama ini akan diundang di lapor Pak mungkin. Mungkin ya. Sebuah penghargaan. Sebuah penghargaan atau Densu dulu biasanya Densu dulu. Densu ya, pertama, Densu. iya. Dan siapa inisiasinya? Siapa inisiator ini ibu-ibu mana yang Oh pertama iya, kali benar. kayak Kepikiran. Bu, jeng sini biasanya kan gosip kan gerbek Iya. yuk, masa gitu. Iya benar. Siapa nih ibu-ibu siapa? Iya. Atau mungkin kayak ada yang orang yang jangkis itu kan kayak kelakuannya kan kayak udah kayak Udah aneh. aneh-aneh gitu Seperti kayak, nggak tahu gua. Maksudnya kayak yang kayak udah greges gitu kayak mungkin pas dia keluar rumah ibu-ibunya pada gosip. Iya. itu mereka ngapain Itu gitu. ngapain ya? Coba kita cek sebenarnya mau ngecek doang ternyata Malah Makin ada ini apa sih? makin bingung ya. udah laporin polisi aja udah. Nah, berikutnya ini tentang Subway bro, restoran Subway. Subway. Nah dia tuh mau ngasih gratis seumur hidup makan Subway kalau nama lu ganti jadi Subway gitu. Bisa sih gua. Lu jadi Ilham Subway Setiadi, udah lu tinggal ngambil Subway sampai kapan pun lu bisa. Urus am, lu kan gak punya orang tua. Tapi harus legal dibilang dan Urus am. lu jadi sebenarnya hadiahnya tuh voucher Subway senilai $50.000 itu kan kayak 600 juta kali. Sama biaya lu ganti nama juga dibiayain Urusin. sama si Subway-nya. Cok, urus cok. Lu tinggal terima Lumayan, jadi. Lu datang bolak-balik bawa 6 bagi-bagi ke kita. Iya. Lagian Ilham Subway Setiadi juga Gak ada masih masalah, masuk. Iya. gak ada masalah. Ilham Masih Subway, masuk, iya. Ilham Subway Setiadi ISS. Iya, ISS. bener ISS, USS. tuh. Nah, itu. Masuk lagi Masuk program. lagi iya. program. Nguntungin bro. Iya, Ilham Subway Iya. Setiadi. Nah. Lu mau izin ke siapa tapi? Lu mau izin ke siapa? Anjing Jadi gua. kalau orang tua lo ketemu juga kayak Ilham, kita udah puluhan tahun gak ketemu nih. Apa yang berubah? Sekarang nama saya Subway. Dia pasti juga masih nerima sih ya menurut gua. Iya. Nggak terlalu masalah. Subway itu gak terlalu ada ya buat nama ya. Iya, Nggak nggak terlalu terlalu masih aneh. keren. Subway itu masih Masih keren. masuk. Ya kalau misalkan lemper baru Nah, lemper. gua Ilham betul lemper tuh, Setiadi iya. baru Iya sih. aneh. Nggak worth it. Baru nggak ya kan? worth it. Subway itu tuh kayak nama-nama orang luar negeri aja kayak Subway. Iya. Weh, Subway, weh. Namanya Sub ya, panggilnya weh gitu ya. Namanya Sub. Subway, gitu. Iya benar. Subway. Iya. Nah tapi ini pertanyaan dari tim produksi Westes. Kalau kita bisa ganti nama jadi nama restoran, atau jangan bisa deh kalau kita harus ganti nama, yang dimana lu bakal dapat gratis. Mungkin gak harus restoran ya, apapun. Lu bisa dapat gratis asal tuh pakai nama lu. Nah nama lu mau jadi siapa gitu. Lu apa? Kalau lu apa? bakso samrat. Gini. Enak tau Ya bakso kenapa samrat. nggak Subway anjing? Bakso samrat enak nanti bakso Bakso samrat. samrat enak ya. Bakso samrat. Ilham bakso samrat Setiadi. Masih enak. Gua ada. Ada lo. Rais Hasnayan. Rais Hasnayan. Enak sih itu. Ada sih. Iya. Rais Senayan Marasa Besi. Marasa Iya Besi. sih. Gue kayaknya Oza GM Rangkuti masih masuk ya. GM nasgornya enak bro. Nasi goreng GM. Nasi goreng Harus GM. ada bakmi anjing. Iya, bakmi GM. Oh iya, pakai bakmi ya. Atau gue ya Solaria lah masih masuk. Oza Solaria Rangkuti. Solaria juga kayak nama orang ya. Iya, masih nggak Solaria. apa-apa kan. Masih bagus sih. Yang aneh dong yang nyeleneh. Yang nyeleneh, Yang ya, nyeleneh dong. Yang nyeleneh dong. Gua ada Hasnayan lo tadi lo anjing. Gue Oza sambal tiki taka Rangkuti deh. Pedes bro, pedes Sambal banget, tiki taka pedes banget pedes. itu kan. Double tiki taka di mana sih? Sambal tiki taka ada yang sebelah rumah gue. Oke. Nah berikutnya. Pria dari Nigeria, dia tapi komedian juga. Gue nggak tahu stand up apa enggak ya. Tapi dia komedian dan content creator. Dia itu pengen mencahin rekor nangis selama 100 jam. Tapi setelah 6 jam dia nggak kuat, katanya sakit kepala sama mata burem gitu katanya. Anjing. Nangis selama Dia pengennya, gue pengen mencahin rekor nih. Nangis. Nangis 100 jam.
Non-stop. nonstop. Nah, Anjing. setelah dia kan awalnya nangis dibuat-buat tuh. Iya. Nangis. Nah, Oke, nangis beneran. setelah jam 4 ngapain sih gue begini? Gitu. Akhirnya nangis beneran. Setelah 4 jam jadi beneran. Nah, Iya. setelah 6 jam katanya dia kehilangan penglihatan dan kepalanya pusing karena nangis mulu. Dipaksa nangis soalnya. Dipaksa nangis. Tapi kenapa harus 100 jam gitu? Itu targetnya dia Oh, pribadi. Rekor. Berarti kalau rekor kan bisa aja kayak 5 jam. Tapi sebenarnya ada hadiah nggak kalau kita bisa pencet rekor? Kalau enggak kita juga sebenarnya harus coba juga, Bre. Nama lu masuk Guinness Book of Record kalau Tapi nggak nggak- rekor muri. Penghargaan doang. Nggak ada hadiah duitnya kan? Nggak ada. Tapi lu nama lu udah rekor muri udah keren, coy. Keren. Apa yang lu pede lu bisa menang rekor apa? Apa ya? Kayaknya banyak deh lo. Lu kayak banyak kan. Iya. Makan tanpa dikunyah. Gua punya anjing. Tembolok lu kan luas banget temboloknya. Kayak lo tuh glek gitu. Jatuhnya minum ya berarti itu Iya. itu kan ya. Apa ya? Susah juga ya. Apa ya? Tapi gue mungkin kepikiran ada untuk lu malah. Apa? Ya lama-lama gak ketemu orang tua gitu kan. Yang lain mungkin kayak aduh 2 bulan udah kangen gitu. Lu berapa sekarang umur lu? Baru mulai udah 20 berapa? 26. 26 tahun tidak bertemu orang tua, rekor lo Am sebenarnya Am. Rekor sebenarnya. Lu ajuin lah. Guinness harus ngelihat Ilham sebetulnya. Muri kali ya, muri ya. Muri Gitu. harusnya ya kan siapa yang kayak lu. Bener. Kayak gitu tuh. Lu apa, Is? Hah? Lu apa? Jenis. Gua rekornya nemenin orang yang gak punya orang tua selama Nah, 6 tahun. Itu. Rekor gua. itu susah juga itu. Jarang orang yang punya teman kayak gitu, Iya, Bro. susah. Kalau lu apa sih? Gue nemenin temennya yang Ya dari gua pada dapat rekor semua anjing. iya Lu bisa nebeng sama lu doang. Iya, karena bingung. Oke, netizen sebelum lanjut kita lihat dulu pesan-pesan. Hei, masak mie kok santai gini? Chaosnya mana? Mie burung marah. Dengan bahan pilihan, mie burung marah akan menyulut emosi Anda. Mie burung marah, enaknya ngegas terus. Oke, berikutnya nih bro. Ada. Apa sih Am? Oh. Ada. Ada gitu ya, ada Gua gitu kira nih. gua kira kita pura-pura iklan gitu kayak. Tadi udah jeda sedikit. Enggak, itu udah ntar di Ntar editing masuk. aja. Iya. Enggak sampai nungguin beneran, Mas. Usah. Wah, Masnya ini gimana Dia ini? kan bukan live di TV mas. Iya, Masnya gimana? Jarang Iya, syuting, Mas. Nah, berikutnya nih kesepian. Wanita di Jepang telepon polisi sebanyak 2.716 kali. Jadi dia telepon polisi, dia bilangnya saya kesepian, saya sakit perut, saya overdosis obat. Nah pas polisi datang dia kayak enggak sih nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Dan itu sampai 2000 kali sampai dia akhirnya ditangkap beneran kayak. Ya risih lah. Orang polisi kayak anjing nih, perampok enggak dia lagi. gitu. Enggak maksudnya sampai 2000 nih 2000. sesabar apa gitu Polisi udah maafin banget kan. Anjing kalau Iya. kita mah kayak 3 kali anjing lu gabut banget gitu Langsung kayak. ditangkap. Maksudnya ini 2000 anjing. Mengganggu, Bro. udah mengganggu, meresahkan hitungannya kan. Namanya siapa? Nama siapa si perempuan ya? Hmm. Perempuan caper ini namanya Denis Cariesta tuh. Weh. Kita ada Denis ya. kita pernah satu acara Kita sama pernah Denis satu acara sama. sama Denis, sama. Enggak, namanya Niroko Hatagami. Oh, dia. Iya orang pedogokan ada. Dulu pernah pedokongan. Ada di Sekarang rokok. di Osaka dia. Osaka. Iya. Osaka ya kan. Wah, Waza. Waza ya kan. Kalau kayak gini cegil nggak dia? ini cegil. Ini cegil. Ya kalau kita lihat playlistnya pasti ada. Musik-musik Jepang pada umumnya maksud gua. Iya. Lagu Hamtaro. Lagu Hamtaro. Minimal Diki ya. Hah? Lanjut. Tanggung jawab, Mas, tanggung Kayak jawab, Niki juga Mas. image-nya gak cegil anjing. Iya. Dia malah normal dia. Enggak, itu aja pendengarnya. Pendengaran itu udah cegil. Enggak. Oke. Berikutnya nih. Jadi ada toko di Spanyol, dia umurnya udah 125 tahun nih. 100? 25 tahun. Oke. Jadi nih toko udah legend. Nah, tapi karena legend banget kadang tuh orang datang cuma buat foto-foto doang. Akhirnya Spanyol melarang orang buat jadi Foto. nggak boleh ada orang yang datang ke sini
buat foto-foto doang gitu. Oh kasihan Iya. tokonya sih. Selain Raul Gonzalez gitu karena kan Spanyol kan. Ya dia juga dapat penghargaan dari Spanyol sih. Sebagai Sergio Ramos, Iya. Benar. Casillas. Boleh, itu boleh. Iker datang mau foto boleh. Boleh sih. Istrinya wartawan cakep kan. Wartawan cakep wartawan ya. cakep istrinya. Yang dicipok di Piala Dunia 2010. Benar. Tahu Detail, gua. detail mas ini kalau kayak Ah, mesum-mesum gini iya. detail mas ya. Enggak kan gua mau ngikut Spanyol. Oh ngikut Spanyol. Asperisto Harabano. Itu artinya apa sih kalau boleh tahu? Assalamualaikum. Ya, nah, menurut lu apakah tokonya yang berlebihan atau ya pengunjungnya juga nyebelin juga? Pengunjungnya nyebelin. Enggak, sih. mungkin Lu foto-foto mindset dari pengunjungnya kayak anjing ini tempat legend nih, maksudnya Iya. harus difoto gitu. Mungkin Iya. dia nggak tahu apa yang dijual atau mungkin yang dijual nggak menarik gitu. Cuma Iya, karena legendnya karena aja. legend doang difoto. Iya, tapi dia jual apa dulu Za? Kalau Nah, misalnya infonya. jualan Iya, dia kayak kayak souvenir gitu ya. Oh souvenir oleh-oleh aja. Oleh-oleh terus ya paling biasa lah kayak gantungan kunci gitu-gitu. Nah, itu harusnya menarik karena kan Iya, oleh-oleh coy. global gitu kan. Iya. ya maksudnya kayak orang nenteng-nenteng globe juga mager banget ya. Yang nggak harus ditenteng kan dikotakin mas. Iya, kan global kecil gini. Yang kecil ada yang kecil. saljunya. Nggak semua yang gede. Iya, yang dikocok tes salju keluar gitu. Toko maksudnya. oleh-oleh gitu. Oh. Harusnya menarik untuk Menarik belanja karena tokonya. oleh-oleh. Nah, lu sebelum nggak misalkan lu stand up nih, orang tuh Nah. cuma foto lu terus Cabut. cabut. Rais lucu banget hari ini gitu. Oh, Dia nggak beli. gua kejar sampai rumahnya. Gua kejar Sampai rumahnya, Jadi gini kan? bang, jadi materi gue nih. Gue ikutin. Lu bawain lagi, Gue lu ikutin bawain terus, lagi. gue ikutin terus Iya kalau sih. gue. Nyebelin kayak gitu. Pasti di pihak tokonya Tapi gitu. harganya sampai 5 euro moto Iya, dendanya. iya, iya. Wah, dia nyari untung di denda kali. Ya, karena sepi, Bang. Bukan di jualannya. Jadi dia ditunggu sampai orang foto baru didenda Iya, gitu. prit ya. langsung bayar. Paling belanjaannya €1 doang. Iya, gantungan kunci Spanyol paling berapa ya kan? Poster-poster Casillas ya. Poster kasih. Canizares. Iya. Tahu kalau Canizares? Canizares tahu main bola juga. Butragueño. Lu itu udah mulai ngasal. Santillana. Ya, anjing gak tahu lu. Mas pasti ngasal apa bener nih mas? Iya, Bener, makanya. bener. Maksudnya kalau mas ngomong apa kita percaya kita Iya. ngasih tahu nih mas. Ntar kalau kita bilang tahu, lu bilang kayak orang gua ngasal kan gitu. Dia sering gitu. Iya lu Arkana Masevo, Arkana Masevo. Butragueño tuh legendanya Iya, Madrid. Bener nggak ini bener ya? Ah. Berani tanggung jawab ya kalau misalkan sampai nggak ada gimana? Demi Allah ada, demi Allah. Bahkan dulu dia sering misalkan Iya. MC diketawa kan, terus Heeh. orang pernah keluar negeri, kan dia sering gini kan. Saya pernah keluar negeri bang gitu. Emang kemana? Burkina Faso gitu. Burkina Faso. Gue tuh sampai rumah gue bener ada nggak sih Nyari. Burkina Faso? Ada beneran? Gabon Apa gitu. Gabon? Ada ternyata. Trinidad Tobago ada. itu gua tahu. Honduras, Iya. Karibia. Daerah-daerah Jawa aja banyak pleret. Gitu ada dia tuh. Batang, Iya, iya. Praci, tahu banyak dah. Gua Daerah-daerah yang unik yang kita denger jarang kita denger. Iya, bener. Iya sih, banyak ya. Lu geografi bagus ya Hamas sebenarnya lu ya. ada nama daerah yang minta tolong terus. Apa tuh? Tulungagung. Nah, Kita tolongnya sama Agung doang kan maksudnya. Gung tolong Gung gitu. Iya. Ada juga nama daerah yang suka lupa. Apa? Boyolali. Lali aku mas. Iya, iya. Ada itu yang kata lu yang apa namanya nama jalan yang gak pernah support. Apa tuh? Pada larang. Waduh. Padahal. Gak pernah di support. Pergi jangan. Pada larang. Rabing jangan mas gitu. Pada Nah, larang. tapi Spanyol nih daerah yang anak Jaksel jarang ke sana. Kenapa? Karena kalau ditanya kayak, "Bro, pernah ke Spanyol?" Nggak pernah, sering spa-nya doang. Ya. gitu. Relate sama Rais. Oh, ada anjing. Mas jangan framing mas. Sebenarnya mah. Ya gitu. Ya banyak lah nama-nama daerah lah ya. Banyak. Ya. Mau lagi? Gak perlu. Sebenarnya males tapi kalau masuk gue jabanin. Sebenarnya sih capek juga mikir ya Takutnya sebetulnya. ini gak gambling nih mas kalau kena kasih enak kalau nggak kena kasihan. Iya. Pede nggak masnya? Lanjut aja. Mas aja nggak pede. Cukup ya? Cukup. Ya. Tapi ada daerah mas. Yang sebenarnya tuh kalau kita pikir-pikir ya banyak banget. Kalau kita pikir-pikir nih ya, mungkin orang nggak sadar nih. Benar. Tapi kalau kita pikir-pikir tuh sebenarnya nih daerah ini menista institusi tertentu Wah, gitu. apa sih emang? Disangkut pautkan dengan alkohol gitu Apa kan. tuh? Gambir gitu, gam dengan bir. Maksud gua. Gam tuh karena Iya.
Kurang memang Mas. Tapi yang penting kan ada maksudnya apa ya? Enggak, tadi sebenarnya udah lanjut tuh paling enak, Mas. Lanjut tuh paling enak Nah, kita sebenarnya. udah sepakat buat lanjut, Iya, Mas. Mas kayak gitu kan jadi kita mikir nih. Apa ya anjing? Saya pikir Mas ini punya tapi aku nggak enak nih ngeluarin nih. Temen Mas gue nggak mancing. punya, iya. Iya. Karena Mas ini banyak gituan dia. Banyak Mas yang ini. Saya juga sebenarnya banyak Mas. Tapi udah episode keberapa ratus juga kan. Udah mulai habis juga stoknya. Tuh, Udah lanjut. Lanjut aja, iya. Benar. Oke, nah ini kebun binatang juga. Jadi ada kebun binatang di Cina. Enggak juga, kan belum ada dari tadi lu ngomongin kebun binatang. Iya, kita nggak bahas Ini kebun binatang juga. Belum ada binatangnya sebelumnya. Ini ada di Cina nih kebun binatang yang dia tuh dituntut juga gitu. Karena dibilang kayak dia dituduh ada beruang di sana yang ini beruang nih aktif banget nih. Kan lu kalau ke kebun binatang harimau tuh agak-agahan gitu Mager, kan. Udah tidur nih beruang aktif banget. Diduga ini kayaknya beruang lu nih. Sebenarnya mas-mas Cina pakai kostum gitu. Dituduh kayak gitu. Ada film di Korea yang Anjing, yang lucu di mana banget kayak gitu. ada di film Korea yang di mana nih kebun binatangnya sepi banget gara-gara hewan-hewannya pada lemes semua. Masih. Hewan-hewannya pada lemas semua sehingga kebun binatangnya sepi. Iya. Terus mereka ngadain ide gimana Biar orang-orang yang kerja di situ dikasihin kostum biar aktif Nah, gitu-gitu. Ada di film di Korea ada. Oh, film, tapi ini film. bohongan, iya. Nah ini dia diduga asli gitu. Nah tapi pembelaannya nggak bakal ada orang yang kuat pakai kostum panas selama berjam-jam. Karena di Cina 40 derajat Celcius katanya. Oh iya panas banget itu. Gitu. Udah gitu di kandang beruang dengan beruang yang lain kan. Dengan beruang lain, jadi beruang lain juga kayak Iya maksudnya kayak si itu agak aneh gak sih gerak-geriknya gitu. itu bocah baru ya. Harusnya nggak kayak gitu. Iya. Beruang Beruang kayak extrovert. Apa sih extrovert? Extrovert. Kayak dia kok makan salmon dituangin kecap asin dulu dah gitu kata yang lain. Beruang asli kan langsung Langsung aja lah. langsung aja gitu. Iya bener. Nah sampai sekarang katanya belum terbukti nih apa itu emang orang apa emang itu beruang asli. Siapa tahu dalamnya monyet. Monyet kan aktif. Monyet berpura-pura jadi beruang. Mas monyet satu aja nggak Iya, buat kostum nggak, beruang dan mas. kalau dia udah monyet ngapain pura-pura jadi binatang kan monyet aja. Iya. Kan udah kebun binatang. Kenapa dia kasih job desk lain gitu? Heeh. Karena dia malas dikatain monyet. Oh. Lah itu kapan lagi gua dikatain beruang? Buat monyet itu sebuah hal yang Prestasi. dikatain beruang. Karena gitu. beruang kan. beruang maksudnya dia. Dan Maksud dia ke situ. ruang juga punya banyak banyak ruang. Ayo tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan dulu. Support system. Support system. Gak apa-apa. Nah mumpung topik udah di binatang nih mas ya kan. Ya mungkin mas melempar tebak-tebakan binatang mungkin. Iya, soalnya mas kan banyak banget tuh. Tadi kayak beruang aja tuh. Wah, itu Iya. out of the box banget mas. Ada. Wah, ada dia ternyata. Ada binatang yang kalau meninggal ada itunya. Ada apanya? Binatang yang kalau meninggal Ada nama orang tuanya. Ada nama ikan binatang kalau meninggal ada nama orang tuanya. Oh, tahu gue kayaknya jadi sebenarnya. apa nih? Binturong. Depannya bin. Nah, nama hewannya kita nggak tahu Bener apa. iya, kita nggak tahu Binturong siapa. aja taunya nama orang tuanya malah. Tapi bapaknya Binturong. binturong. Nama hewannya apa coba binturong? Berarti Iya Fulan sih. Binturong. Iya, Binturong Bener biasanya. sih, bener Mas sih. Rais apa? Gak ada saya. Saya gak ada kok. Mas aja lah, mas aja mas. Mas aja deh. Mas aja deh, mas Mas aja. tuh expert yang kayak gini-gini Iya, mas iya, nih. iya, betul. Gitu ya. Oke, satu aja lah mas ya. Cukup ya. Cukup lah itu udah gerbat itu. Udah gerbat. Bak pada nggak mau anjing. Nah, berikutnya ini sebenarnya gue juga sebel juga nih. Wah, kenapa? Ini kan yang Meta menyediakan layanan bayar centang biru. Oh, gitu. verified sekarang ya. Dan katanya Meta tuh dapat 10 triliun dalam sehari karena jual ginian. Anjing. Saking banyaknya orang yang beli centang biru. Iya gitu. anjing itu gua. Nah, ini sebenarnya sedih buat orang-orang kayak gua dan Rais yang kita belum ada 3 bulan centang biru kan. Sekarang dari dikira bayar Bangsat, bener, Padahal kita tuh anjing. susah dapat centang biru gitu. Iya, gua ngajuin sampai 10 kali itu. Nah mas bayar aja mas. Udah ada yang berbayar sekarang. Ya kan saya pengen jalur Prestasi. manual aja udah. Semua maunya gitu, tapi takutnya sekarang malah prestasi tuh disulitin sama Meta. Mereka maunya yang bayar ya Iya, kan. gua kayak tiba-tiba di followernya 500 nih anjing. centang Nah, biru. kemarin ada yang repost gue kayak gitu. Fotonya Centang selfie biru, semua. selebgram nih pas buka 500 anjing. Indra anjing. Indra ya namanya Indra tuh. Bangsa. Isinya foto semua anjing, mana video kontennya anjing. Makanya kan jadi centang biru jadi nggak ada harganya lagi. Iya, jadi nggak spesial. Atau kayak misalnya Meta nih biar nggak ngecewain kreator-kreator yang udah gede centang biru, maksudnya kalau centangnya tuh di warnanya diganti. Centang diganti. hijau. Centang, Kalau yang oh, biru, centang hijau. centang hijau atau Centang- apa gitu iya. biar bisa bedain ya mana yang Ini bayar oh atau bener yang tuh bagus tuh. Iya sih. Cuman kok kalau kayak gitu jadi nggak ada yang mau beli centang birunya, semua maunya centang hijau ya kan.
Biar ngebedain aja Iya, gitu kayak. dan walaupun sebenarnya Meta biarpun centang biru jadi nggak ada harganya, tapi gue tetap menghargai centang biru yang kita punya dan ini emang sistem yang bagus juga dari Meta. Ini gue ngomong gini bukan setuju ya, takut IG gue hilang lagi. Gitu. Itu dia baru balik lagi baru balik. Atau di prank aja kayak misalnya lu beli centang biru nih, beli kayak 2 hari kemudian jadi centang hijau berubah gitu. Oh ketahuan kalau itu bahaya. Kalau enggak apa-apa warnanya biru, cuman jangan centang tapi paraf tuh kalau paraf. Oh, yang paraf bener, SD gini. bener. Gitu Kita aja. di sekolah ya. Iya, Oh. tapi biru enggak apa-apa, paraf biru jadinya dapatnya. Iya. Ini kayak ide ini kita jual berapa, Is? Ini 10M. 10 monyet. Murah juga. Tapi monyet yang mau pakai kostum beruang tadi ya. Wih, callback. Komedian banget teman kita ini. Komedian banget. Oke, nah ini berita terakhir bro sebenarnya nih. Nah, ini berita terakhir. Jadi ada iPhone di luar negeri, ini gue nggak tahu di mana. Kayak di Amerika nih. Kan sekarang Twitter itu di X sekarang. Oh, logonya, ya kan? iya. Nah, orang ada jual iPhone 400 juta, iPhone biasa, tapi logonya masih Twitter. Udah itu doang bedanya. Sisanya mah iPhone biasa kayak WhatsApp-nya biasa gitu. Kemarin Gua enggak. Gue udah X gue. Gue udah enggak Twitter gue. Lu masih Twitter itu? Masih Twitter Ini kan? Twitter tadi. Anjing. Nah, tolong ada yang mau beli nggak? Masih Ini kita Twitter, lepas guys. di Masih Twitter, 350 guys. aman ya. 350 juta. 350 juta. Dapat ilham juga. Enggak, Dapat sama ilhamnya. enggak, bego aja. Oh iya Masih Twitter, bro. Kemarin gua masih, sekarang udah berubah tiba-tiba. Bang. Jadi Enggak. X kan? Jadi Gue juga udah X. X gue. Nah ini ada juga 400 bro. Lu bisa. Jual lebih murah banting harga. Iya. Berapa? Itu tadi 350 juta. 200 aja deh. 200 aja ya. Mas jangan gampang goyang, Mas. Heeh. Mas pede Mas. Ali Tahir jual tiket 100 juta. Laku. Iya. Ya, nama orang gila. 200 ya. 200 gue ya. lepas 200. Heeh. 200 lepas plus dapat kontak-kontak yang ada di HP-nya Ilham. Nah. Ada Kiki Saputri. Nah. ada Bang Oza. Panji, ada Bang Maele, Panji. ada Ada Maele. Maele, Ada. ada Maele. Farhat Abbas gue punya. Punya anjing. Aduh, kok bisa? Dia waktu itu kayak di Twitter yang pengen ngubungin saya silakan ngubungin nomor ini. Kontak person Mas itu, Mas. Itu manajer Enggak, tapi dia. fotonya Manajer itu. Nih Farhat Abbas nih. Ya kan manajer bisa pasang foto Farhat Iya, kan gua juga gampang. bisa pakai foto elu. Gua Iya. bilang elu. Karena akun Ator juga bukan penyanyi K-pop beneran itu bro. Iya namanya avatar dulu. palsu kan. Bentar. Oh, benar dicari. Udah Angkat telepon dulu. Halo Bang. Siapa? Ntar gue ngurutnya nanti aja Bang. Ya anjing mau Gue ngurut lagi bangsat. lagi syuting ini Bang, nanti Nah ya. kalau angkat tukang urut di sini. Mas lagi syuting, Mas. Coba loudspeak. Bang, ngurutnya nanti ya. Ya udah nih orang di bawah maksud gue. Ya udah maafin gue Bang. Ya udah nyampe kosan. Udah nyampe Iya, kosannya, bro. ya ampun. Lu kenapa janjian syuting di sini? Kalau lu janjian sama Anjing. tukang urut. Anjing. Besok aja ya Bang. Yes. I love you. Wah, aneh. Aneh lu ambo. Anjing angkat telepon urut lo. Pertama kali ada di YouTube manapun sebenarnya bukan hanya di Iya, sini. enggak ada. Kalau enggak kan kerjaan atau ada yang penting. Iya. Jadi Tiba-tiba kema- urut. Dia tukang urut Jadi gitu kemarin ya. gue udah janjian, Bang, nanti habis maghrib ke Dateng. kosan gue yang urut gitu. Lu ada yang pegel-pegel badan. Enggak, dia katanya bisa nyembuhin saraf-saraf gitu. Gue pengen tahu apa gitu. Ahli saraf. Dia mijetnya bukan yang pijet enak gitu yang kayak lu Digesek ya, sakit ya? yang saraf lu dipencet gitu-gitu. Oh, yang Toto lo ada penyakit di mana dia tahu gitu ya. Oh. Lu pengen check up itu. Dan sekarang dia udah nyampe. Kebetulan dia rumahnya deket dari kosan gue nggak apa-apa. Jadi dia yang pegel sekarang. Iya, jadi dia Tapi enggak. nggak apa-apa, semalam gue udah beliin martabak demi Allah sama Taiti. Oh, Jadi namanya dia- Jadi lu perhitungan sama abang-abang urut itu. Iyalah, siapa namanya Bang Pengurus itu? sumpah nggak tahu. Tapi yang nelpon gue nih sebenarnya tadi dia yang maklar motor gue, kan habis jual motor tuh. Dia maklar motor gue. Mas nih hidupnya kenapa sih Mas gini? Hidupnya aneh banget anjing. Mas kemarin janjian buat ngurut, tapi Mas tadi siang jual motor. Iya. Bener ya? Tadi siang lebih jual Jual motor. motor di story ada di story-nya. Iya. Sedih, lagu sedih, lagu sedih. Iya. Jual Gara-gara motor gue ke bengkel mulu anjing. Nah, Iya. malam ini lu janjian sama tukang urut. Tapi nelfon lu, Ya maklar. Maklar motor aneh banget anjing, aneh, terlalu aneh. kenapa maklar motor lu tahu jadwal lu ngurut? Karena pas malamnya kita lagi ngobrol di lingkungan situ. Oh, lu nongkrong sama tukang urut. Karena gue udah kan gue ngekos tapi di depan kosan gue tuh tempat kumpul warga-warga gitu. Guyup-guyup. Berarti malam lu nongkrong siapa itu? Lu, tukang urut, Maklar, Penjaga kos penjaga kos. sama bapak-bapak satu kumisan. siapa? Oh. Nggak tahu namanya.
Berarti tadi si Maklar kayak tukang urut udah datang nih gitu. Iya. Karena lagi nongkrong di bawah. Sama mintain itu obeng, gue pinjem lu ngebalikin. Masih ngobrolin apa sih Mas? Jadi ngobrolin Mas mau urut ini. Terlalu personal Mas. Iya nih Mas, Terlalu detail, terlalu nggak penting detail. nih buat teman-teman di rumah nih, berita apa ini? Ilham mau diurut anjing. Siapa tahu gue lagi cari motor teman-teman. Bangsat. Dan dia punya handphone masih Twitter ya. Masih Masih, Twitter. nah ini Itu masih penting. penting. Logonya Itu masih Twitter. Itu masih penting. Masih konteks, Iya, masih iya, konteks. iya, iya. Oke, nah sebelum itu tadi udah berita terakhir tapi Ya. sebelum ke weekly recommendation kita lihat dulu pesan-pesan berikut. Telah habis sudah cinta ini tak lagi tersisa. Kenapa nih? Saya nggak tahu, juga lagi butuh duit banget. Lu kenapa ada masalah keluarga? Bukan. Oh, mau nikah sama cewek lu? Bukan, ini lebih penting lagi. Gue lagi pengen nongkrong sama kakek Zeus, sudah lama nggak silaturahmi. Bro, pinjam duit kok ke temen zaman sekarang. Terus? Kan bisa, ada kita. Dana bisa cair kapanpun. Ya bener temen lu sama keluarga lu diteror biasanya. Tapi ini bisa cair sekarang. Gak apa-apa. Oke, nah terakhir. Masih gak siap juga anjing. Emang masih belum siap kayak gini-gini nih Mas Dendi. Masih kayak gak gelagapan. Masih kaget. Nah, weekly recommendation. Sebelum lu dulu Ham, apa yang mau lu tawarkan ke penonton USS nih? Boleh tontonan, boleh lagu. Mungkin kalau gua adalah diskografi dari 1975 ini. Maksudnya kita tahu dia berbuat salah, tapi lagunya masih enak. Lagunya enak-enak. Kayak gue dengerin Girls, A Change of Heart masih enak. Apalagi album yang baru-barunya enak-enak. Iya, jangan karena kita benci dia cipokan terus lagunya jadi kita. Karyanya dinikmatin Karyanya aja. dinikmati ya. aja kalau Iya. menurut gua. Gua gitu. itu sekarang ngerekomendasiin band Band. Apa tuh? Wah, aku tahu nih pasti nih. Perunggu. Nah, tuh kan bener kan. Gue lagi suka banget dengerin Perunggu. Iya. Baru tahu berapa hari terakhir pasti. Iya, pasti. 2 bulan. 2 bulan lumayan Dan selama lah, 2 bulan di lumayan. kosan dia nyetel lagu Perunggu. Iya. Ah, Karena biasanya kan teman kita ini kan kayak tahu satu lagu doang nih langsung Itu kayak, aja. wah Perunggu tuh keren bro, dia tuh Iya, begini. bener. Sebelumnya agak lain soal lagu Batak langsung ke Perunggu. Emang agak belang dia. Bener. Tapi dulu memang Ilham zaman kita kerja itu pengatur playlist ketawa Is. Iya, Ya bener. kan? Spotify berjalan. Spotify berjalan. Tapi khasnya dari Ilham ini, misalkan dia nyetel lagu apapun nih, kayak Iya. dulu kan, misalkan Nirvana nih, dia langsung ngomong gini, sebenarnya suara gue tuh Kurt Cobain banget. Ah anjing emang dia kayak gitu. Dia tuh terlalu ambisius untuk menjadi vokalis dia tuh. Bener. Sebenarnya suara gue nih Baskara Putra gitu kan dulu kan lo. Tuh kan. Jangan dipuji Mas dia kayak gitu Mas. Terlalu berlebihan dia. Perunggu. Perunggu. Nah kalau dari Rais ini adalah stand up comedy tour pertama lo ya Is ya? Iya, betul. You Rise Me Up. You Rise Me Up namanya. Itu akan ke berapa kota? Akan ada di 6 kota. 6 kota. 6 kota akan ada di Bali, terus Medan, Jogja, Surabaya, Bandung, terakhir final di Jakarta. Nah, Katanya mau di Mamuju. Hah? Nggak Gak jadi. ada nih Mas fitnah Daerah aja mana nih. itu? 6 kota itu aja tadi gua. Sulawesi. Enggak 6 kota itu aja Iya, tadi iya, gua iya. bikinnya. Dan ini akan orang datang akan melihat Rais yang asli mah di sini. The sih. real Iya. Rais. Kalau Karena- selama ini kan yang lu liatin di YouTube kan fake semua kan. Yang di kontennya Bang Radit. Itu kan wah kayak Rais kayaknya wih, baik hati. Baik hati. Gua kan family friendly di Family YouTube Bang friendly. Radit. Karena lu Iya. tau ini Bang Radit nih gue mau Image-nya mau friendly juga Family, nih. iya gitu. harus family friendly lah kalau di YouTube dia. Di podcastnya Radit yang di Spotify Bang Radit juga Rais juga family friendly Masih juga. family Ah, friendly, benar. gitu kan. Omongannya terjaga. Nah, tapi kalau Sopan. kalau orang yang pernah ke ketawa klub pada zaman itu Iya. pasti tahu Rais yang sebenarnya Iya. kan. Beringas. Wah, rasis. Anjing. Tidak punya moral. Iya, Sarah. Bapaknya dibunuh. Enggak juga. Mas, kalau kayak gini ntar yang nonton polisi Mas. Jangan seperti itu, yang nonton polisi semua panik ini. Jangan seperti itu. Tapi seputar apa nih, Is? Kira-kira Iya. ini apa materi gedenya tentang apa sih? Materi gedenya adalah gue mengangkat ini sebenarnya kan You Raise Me Up namanya juga kayak apa namanya bentuk terima kasih gue buat orang-orang di sekitar gue. Ya. Dan makanya yang dilibatkan juga orang-orang terdekat. Opener kan juga ada teman-teman gue juga kan. Ya, Di Bali tuh ada Alif. Ya. Terus di Medan ada lu, Oza. Medan gua, Oza. si Ali Akbar ada juga ya. Ali Akbar tuh Jogja Surabaya. Jogja, Surabaya. Terus di Bandung ada Ate, Ate. di Jakarta ada Rio Dumatubun sama ini Damri. Emang saya penyedia layanan jasa. Iya, buat transport, emang buat Transport, gak stand up saya emang. Gitu. Yang gua angkat adalah apa namanya materi-materi yang gua angkat tentang perjalanan karir gue dan orang-orang di sekitar gue yang bisa membuat gua sampai di titik sekarang gitu sih. Hal-hal Sakit anjing. Kenceng banget. hal-hal yang mendokrak lu juga ya. Yoi. Dari kerja di Ketawa, kerja di Bang Radit segala macam Iya, gitu dan kan. pengen ngasih tahu sisi lain gua aja sih yang di YouTube. yang orang yang penonton dari Bang Radit tuh belum tahu gitu. Iya, benar. Gitu. Tapi kan
dia kan kerja di Bang Radit nih lama nih Rais nih kan. Sering muncul-muncul di YouTube-nya kan. Iya. Ya masa iya pas show nggak ada Fadil gitu ya. Fadil, Masa nggak ada Fadil. Bang Radit dikit-dikit tuh talk show atau TikTok Tahu lah, kalau itu nggak tahu lah. Masih nanti lah. ada. Nanti lah kalau itu Nanti aja mah. lah, Ya, ya, nanti boleh, datang boleh. dulu aja. Ya beli aja dulu tiketnya. Beli dulu aja tiketnya, dijamin tidak mengecewakan. Ada nggak ada mah. Ya lu nggak berjanji tapi lu juga nggak bilang enggak juga gitu ibaratnya kan. Tapi yang Maksudnya Bocor deh. nggak ya kita nggak bilang ada Bang Radit ya. Ya. Heeh. tapi yang gue bisa pastiin show-nya Rais ini akan menarik dan juga bisa bikin lu tertawa terbahak-bahak sampai 3 hari. Sampai 3 hari. sampai 3 hari ya. Emang gue ikutin sampai rumah selama 3 hari. Emang lu bawain materi terus sampai tahu. Iya. Iya. Karena terngiang kayak material. Lagi diam tiba-tiba material. Itu narkoba kayaknya dia. Itu orang narkoba Kayak ini yang digelup sama mama Iya. tadi kayak Mas itu. Ya, tiket bisa dibeli di mana? Bisa beli di loket.com. Loket.com. Presale udah ludes ya. Presale sudah sold out Sold semua, out, tinggal ya. masuk ke harga reguler. Harga sekarang. reguler adalah di Ada di Jakarta 150, kalau kota tur itu di 100.000. nah Sama gue gocap. Wah anjing calo bangsat. Bangsat calo Kan lu. gue udah caloin Nih, Coldplay gue calo. Coldplay ya kan. Gua nggak beli tapi Coldplay kan. Iya. Rais juga nggak nonton Coldplay Enggak kan. nonton gua. Iya kita kan menolak Coldplay gitu. Maksudnya karena kita nggak suka sama lagu-lagu. Iya, emang bukan ini aja. Bukan selera Iya, gitu. Nah lu gimana nih kita open Rais udah siapin materi belum tentang Rais? Banyak banget berat kita ini mah ya. gue sama Rais kan emang kacau lah bro. Wih sedih. Wah, nangis. Sedih. Gitu kalau mentok kalau nggak sedih nyanyi kan bener. Gitu Bang dia kan anjing ya. Itu kalau udah nggak nemu apa yang di otaknya nangis. Gitu anjing gua. Curang nih anak satu ini nih. Enggak gue tuh sama Rais emang kayak barengan gitu stand up Dari awal, gitu. dari ketawa dulu. Iya, gue kerja bareng terus Iya. sampai kemana-mana bareng gitu. Gue tahu lah Rais dalam luarnya tuh tahu lah. Emang gue berat lanjang. Enggak maksudnya pas lagi mandi gua. Gede. Apanya? Badannya. Nah, intinya kita bakal bongkar-bongkar Eye Price nih sebagai openernya men. Sisi Iya, yang orang nggak tahu tentang Rais. Benar. Gitu ya. Jakarta tanggal berapa Is? Jakarta 1 Oktober finalnya. Jakarta 1 mulai Oktober. mulai jalannya ntar tanggal 26 Agustus kota pertama Bali. Finalnya tuh openernya Rio Dumatubun juara suci 1X Betul. dan Ilham Setiadi. dan ya gua nggak tahu deh apakah ada Radit apa enggak, kita nggak tahu ya maksudnya. Gua juga nggak bilang nih ada dia nih. Rais pun juga nggak mengkonfirm. Tapi kan masa ya Tapi kan itu kan kode-kode nggak maksudnya ya. Kalaupun datang sebagai penonton, lu bisa foto juga gitu misalnya. Tapi kalau lu datang secara penonton, masa datang masa penonton iya sih. kan. Mungkin ya kita nggak tahu intinya. Aduh, nyari tanggal dia. Dan menjanjikan juga. Ya intinya itu. Oke. Oke. Thank you Ham. Thank you Is sudah Thank datang. you, thank you, thank you, BAP. thank you. Terima kasih, Thank you bro. Radit. Sampai Siap, jumpa siap. di BAP minggu depan. Bye bye.